Bila orang tua mendapati pertumbuhan maupun perkembangan anaknya sedikit berbeda dari biasanya atau dibandingkan anak lain, yang harus dilakukan adalah konsultasi ya. Konsultasi ke tenaga kesehatan. Tidak harus ke dokter anak, boleh ke dokter juga boleh, atau kalau tidak ada ke ibu bidan juga boleh, karena mereka memiliki pengetahuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan sampai batas-batas tertentu ya. Yang harus dilihat adalah jangan sampai terlambat ya. Karena kalau terlambat, intervensi atau penanganannya pasti akan lebih lama, dan itu identik dengan biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih lama. Contohnya adalah misalnya anak mengalami keterlambatan bicara ya. Di masa pandemi ini anak yang telat bicara itu banyak sekali ya. Kenapa? Terutama tayangan TV-nya itu luar biasa kan ya. Udah belajar online, habis itu main games, habis itu nonton ya. Jadi seharian itu mungkin lebih dari 8 jam dia ada di depan layar kaca ya. Itu yang perlu diantisipasi. Jadi begitu perkembangannya tidak sesuai dengan usia anak, bisa dicek menggunakan buku KIA. Kalau pada anak prasekolah itu segera berkonsultasi ya. Tapi untuk anak sekolah dasar maupun remaja, yang banyak kita jumpai adalah masalah gangguan perilaku dan gangguan tidur. Nah, itu harus juga dilakukan konsultasi untuk memperbaiki atau mengubah kembali ke pola yang lama. Yang penting untuk sehat fisik dan psikis ya adalah penuhi kebutuhan dasar anak. Jadi kebutuhan dasar anak itu kan asupan nutrisi ya yang baik, termasuk pemberian suplemen vitamin bila diperlukan. Kemudian juga cukup tidur ya. Tidur itu tidak boleh kurang dari jumlah yang seharusnya sesuai dengan usia. Terutama tidur malam ya. Kalau tidur siang sampai usia 4 tahun boleh sekali sampai 2 kali, tapi setelah usia 4 tahun tidak perlu tidur siang. Kemudian tadi stimulasi itu diberikan pada anak ya. Terutama usia bayi, prasekolah itu tetap harus dilakukan, dan juga perbanyak memberikan edukasi yang selama ini tidak didapat dari sekolah ya. Sekolah yang terbatas ini jadi butuh mereka tersebut, anak tersebut mendapatkan penambahan pelajaran ya. Kalau dia les itu sulit ya, apalagi kalau online. Untuk anak prasekolah saya biasanya tidak memberikan rekomendasi. Jadi kembali kepada orang tua untuk memberikan tambahan beberapa pengetahuan yang belum mereka dapat ya. Dan satu lagi, aktivitas fisik harus dilakukan ya. Minimal seminggu 2-3 kali. Sebaiknya bersama-sama dalam satu keluarga. Tidak usah yang sulit-sulit seperti tadi jalan pagi ya, kemudian lari pagi, atau beberapa anak bisa diajarkan bermain skipping ya. Skipping itu tidak memerlukan bahan atau peralatan yang mahal ya, murah harganya, bisa dilakukan di rumah dan cukup happy, dan keuntungannya bisa meningkatkan kesehatan tulang ya, karena gerakan yang rutin dan ritme dengan meloncat itu meningkatkan kesehatan tulang ya. Jangan lupa asupan makanan termasuk susu ya, diberikan rutin setiap hari kepada anak sampai usia remaja. Untuk memulai persiapan offline atau penerapan tatap muka, di rumah kita harus persiapan pada anak. Pertama, asupan nutrisi yang baik ya. Jadi mulai sekarang biasakan kembali anak itu harus pergi ke sekolah harus dengan sarapan. Kemudian nanti berikan makanan untuk pada saat anak beristirahat, atau mungkin makan siang ya kalau dia sampai lama. Kemudian yang kedua, saya lihat di sekolah tatap muka ini penggunaan masker tetap dilakukan ya. Kemarin udah dicoba, ada beberapa sekolah yang masuk hanya setengah atau lebih dari setengah, tetapi tetap ada jarak ya. Jadi dari rumah harus ditekankan hal tersebut. Tidak boleh tukar-tukaran makan ya, apalagi peralatan makan termasuk alat untuk sholat. Dan berikutnya adalah cuci tangan ya. Kalau di sekolah ada keran cuci tangan, sebaiknya cuci tangan langsung menggunakan air mengalir dan sabun dibandingkan menggunakan hand sanitizer ya. Bukan berarti itu tidak boleh, tetapi kalau ada air yang mengalir, lebih baik air yang mengalir. Kemudian setelah sekolah selesai, semua selesai di aktivitas di sekolah, sebaiknya langsung pulang ke rumah ya.
jangan jalan-jalan ke sana kemari. Nah, itu yang meningkatkan risiko untuk kemungkinan adanya paparan, ya. Jadi orang tua sebenarnya yang khawatir untuk memberikan izin bersekolah. Anak-anak sekarang sudah vaksin, ya, rata-rata sudah ada yang sekali maupun 2 kali vaksinasi COVID. Jadi cukup aman para orang tua, ya. Jadi biarkan anak-anak untuk masuk kembali ke sekolah untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran yang seharusnya. Bisa berinteraksi dengan teman sebaya dan juga dengan guru serta orang-orang di sekolah tersebut.